Halo sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Kali ini kita bakal membahas lanjutan dari film Underworld, yaitu film yang keempatnya, yang berjudul Underworld Awakening, yang dirilis pada tahun 2012. Biar kalian nyambung dengan nonton ceritanya, aku saranin buat nonton dulu alur cerita film ke-1, 2, dan 3-nya ya. Linknya ada di kolom komentar dan deskripsi. Nah, film yang keempat ini menceritakan tentang kehidupan serigala dan vampir yang sekarang sudah memasuki era modern. Tersebarnya vampir dan lycans atau sebutan dari manusia serigala itu juga dianggap sebagai virus. Dan karena virus ini dianggap mematikan, maka diadakanlah pembasmian besar-besaran terhadap kaum serigala dan vampir. Manusia era modern juga berusaha untuk membuat vaksin agar mereka bisa terbebas dari jenis virus tersebut. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya narasi oleh tokoh utama kita yang bernama Celine. Ya, dia adalah tokoh utama kita dari film pertama. Tentang perseteruan yang terjadi semenjak berabad-abad lamanya antara vampir dan lycans atau manusia serigala. Satu-satunya yang menjadi aliansi dari Celine adalah Michael yang merupakan campuran antara manusia serigala dan juga vampir. Dia juga menceritakan tentang dirinya dulu yang sudah dikhianati oleh para tetua vampir yang dulunya ia anggap adalah ayahnya sendiri. Walaupun kisah vampir dan manusia serigala itu berlangsung semenjak berabad-abad tahun yang lalu, sampailah mereka sekarang di era modern. Manusia tidak lagi saling bunuh antar mereka, melainkan menjadikan vampir dan manusia serigala sebagai musuh yang harus mereka musnahkan. Sebagaimana sudah diberitahukan di awal tadi, kalau manusia sudah melakukan pemusnahan besar-besaran terhadap kaum vampir dan kaum serigala. Pada titik ini, Celine dan Michael sedang melakukan pelarian, namun keberadaan mereka sempat diketahui oleh para polisi pemusnah. Lalu Celine berusaha untuk menyelamatkan Michael. Celine sempat membawa Michael untuk terjun ke perairan, namun mereka tetap dihujani banyak tembakan. Ketika Celine berusaha untuk menyadarkan Michael, tiba-tiba mereka dilempari sebuah granat atau bom atau sejenisnya yang membuat mereka malah terlempar jauh dan tidak sadarkan diri. Tahukah kalian kalau ternyata mereka itu dibekukan? Dan kalian masih ingat dong di film kedua ketika dulunya Celine dan Michael sempat melakukan ini dan itu? Nah, hubungan yang mereka lakukan itu ternyata menghasilkan janin di rahimnya Celine. 12 tahun pun berlalu dan ternyata ini Celine dalam sebuah tabung yang membuat dirinya dalam keadaan membeku, namun dia berhasil tersadar dan keluar dari tabung tersebut. Para manusia yang bekerja di lab itu, ya termasuk para petugas, berusaha untuk mengamankan keadaan. Bapak ini bernama Dr. Jacob, dia adalah pimpinan saintis yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Antigen, yang merupakan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap jasadnya Celine dan Michael. Juga mereka sedang dalam proses untuk membuat vaksin anti manusia vampir dan serigala. Mereka mengetahui kalau Celine sekarang sudah tersadar dan berusaha untuk kabur dari fasilitas tersebut. Celine yang kebingungan, tentunya dia berusaha untuk kabur dan dia juga bertanya kepada petugas yang berada di sana sebenarnya dia berada di mana saat ini. Celine juga belum tahu kalau sebenarnya dia sudah tidur panjang selama 12 tahun. Entahlah para petugas itu bermaksud untuk mengamankan Celine atau menolong, yang penting Celine tetap berusaha untuk kabur dari fasilitas tersebut. Mungkin Celine merasa kalau kejadian ketika dia melarikan diri bersama Michael itu terjadi beberapa waktu yang lalu, padahal itu sudah terjadi 12 tahun yang lalu. Terbukti dengan adanya keterangan dari penjaga dermaga di sana yang mengatakan kalau dermaga itu sudah ditutup sebanyak 12 tahun yang lalu. Ternyata selama 12 tahun itu sudah terjadi pemusnahan besar-besaran terhadap kaum vampir dan manusia serigala. Nah, petugas ini mendapatkan informasi kalau ada subjek yang sedang berusaha untuk melarikan diri. Ternyata Celine sudah duluan pergi kabur dari lokasi tersebut. Celine saat ini memiliki kemampuan baru. Dia seolah-olah bisa melihat penglihatan seseorang yang memiliki ikatan dengan dirinya. Kita lalu berpindah scene kepada sebuah kejadian, yaitu adanya manusia korban cakar-cakaran. Sepertinya itu bukan perbuatan dari hewan, melainkan itu adalah perbuatan lycans atau manusia serigala. Nah, ini adalah tokoh kita yang lainnya. Dia adalah detektif Sebastian yang sedang menangani kasus tersebut. Dia mendapatkan pengaduan dari fasilitas kesehatan Antigen yang mengatakan kalau subjek mereka sudah kabur.
Nah, ini dia Celine yang sedang mengintip karena dia berusaha untuk mengumpulkan informasi. Nggak taunya di lokasi tersebut juga ada tokoh kita yang baru yang lainnya, dia adalah David. Dr. Jacob mengatakan kepada detektif Sebastian kalau semuanya baik-baik saja, padahal tadinya dia diberitahukan kalau subjek sudah kabur dari fasilitas tersebut. Berbeda sekali dengan laporan yang dia dapatkan kalau ada beberapa subjek yang sudah berusaha untuk melarikan diri dari fasilitas tersebut. Karena dia merasakan kalau dia tidak akan mendapatkan informasi apa-apa dari sini, lalu detektif Sebastian pun memutuskan untuk kembali ke mobilnya dan dia mendapatkan info dari asistennya kalau ada seseorang yang sudah kabur. Ya, dari foto tersebut kalian bisa lihat itu adalah Celine. Lalu setelahnya kita berpindah kepada Celine yang sedang mencari tahu tentang apa yang sudah terjadi pada dirinya. Dia menanyakan kepada salah satu karyawan yang bekerja di Antigen. Jadi ada dua subjek yang sudah berusaha kabur dari fasilitas Antigen, yaitu salah satunya adalah Celine. Celine merasa berkemungkinan yang kabur itu juga adalah Michael. Ternyata mereka berdua ini dibekukan dan diamankan di fasilitas lab untuk diteliti dan diambil sampel DNA-nya untuk dibuatkan antivirus. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari pria tadi, Celine pun melanjutkan perjalanannya, lalu tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan dari seseorang yang memiliki ikatan batin dengan dirinya. Celine mengikuti di mana penglihatan itu berasal. Ternyata Celine diikuti oleh seseorang yang tadinya kita juga udah lihat, dia adalah David. Ternyata ketika David mengikuti Celine pergi ke dalam lorong bawah tanah itu, mereka nggak tahu kalau di bawah sana terdapat Lycans yang bersembunyi. Sampailah akhirnya David pun bertemu dengan Celine. Ternyata David ini juga merupakan seorang vampir. Karena mereka satu bangsa, tentunya mereka nggak akan saling menyerang. Di sini David bermaksud untuk membantu Celine. Celine kembali mendapatkan penglihatan seolah-olah itu adalah penglihatannya Michael yang sekarang sedang didekati oleh para Lycans. Tentunya Celine berusaha untuk menyelamatkannya, lalu setelah mereka menyerang para Lycans dan Lycans itu pun pergi, Celine menemukan itu bukanlah Michael, melainkan seorang gadis kecil. Celine memang tidak mengenal gadis tersebut, namun dia memiliki firasat kalau gadis itu harus mereka bawa untuk diselamatkan. Mereka bertiga lalu pergi untuk menyelamatkan diri, nggak tahunya di belakang menyusul para Lycans. Seolah-olah mereka tidak lagi merasa malu untuk menunjukkan diri di perkotaan. Para Lycans yang terinfeksi ini sempat memasuki mobil yang dikendarai oleh Celine, lalu menggigit Evie, ya anak gadis tadi bernama Evie ya. Alangkah terkejutnya Celine ketika dia melihat ke belakang, Evie sudah berubah menjadi makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Evie bahkan berhasil mengoyak-ngoyak dan membunuh para Lycans tersebut sampai dia kembali berubah ke wujud manusia. Sementara itu, detektif Sebastian sedang mencari tahu tentang file dan berkas mengenai Celine, siapa Celine sebenarnya. Lalu di perjalanan ketika Celine menyuruh David untuk menggantikannya membawa mobil, Celine mengecek keadaannya Evie, ternyata Evie tidak bisa pulih ke dalam keadaan dia sedia kala. Disinilah akhirnya ketahuan kalau Evie ini sebenarnya adalah anaknya Celine dan Michael. Jadi dulu waktu Celine dan Michael sempat melakukan hal ini dan itu, dan ketika mereka kabur sebenarnya Celine itu sedang hamil. Setelah Celine dalam keadaan tidak sadar, lalu janinnya pun berkembang, lalu lahirlah janinnya, sementara Celine tetap di dalam keadaan beku. Nah, janinnya itulah yang sudah berkembang menjadi tumbuh dewasa, yaitu Evie yang bisa kalian lihat sekarang ini. Kita kembali beralih kepada David yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Celine dan Evie. Dia membawa mereka berdua ini ke kediamannya, yaitu Coven Rahasia, di mana di sana juga terdapat banyak sekali vampir yang masih berusaha untuk menyelamatkan diri, melanjutkan peradaban mereka. Bapak tua ini adalah ayahnya David yang sepertinya tidak setuju jika David membawa orang-orang lain atau vampir lainnya untuk diselamatkan ke tempat mereka sekarang tinggal. Karena sepertinya bapak ini mengetahui tentang sejarah masa lalunya Celine, yaitu dia merupakan putri dari Raja Vampir, dan juga Celine juga sudah dianggap berkhianat karena dia sudah membunuh para tetua mereka. Lalu setelahnya datanglah wanita tua ini, ya seperti kalau dia itu bisa kita kategorikan sebagai seorang dokter. Dia mengecek keadaannya Evie. Dia menyadari kalau Evie itu adalah makhluk yang berbeda dari mereka kebanyakan para vampir, karena Evie juga tidak memiliki bekas luka gigitan yang membuat dirinya menjadi vampir. Lalu Evie pun diberikan minum darah dari wanita ini karena Evie sudah lama belum makan. Dan lalu setelah itu Evie pun berhasil pulih sedikit demi sedikit.
Ayahnya David ini mengatakan kalau mereka berdua, yaitu Celine dan Evie, seharusnya tidak dibawa ke sini dan harus segera pergi dari tempat tersebut. Nah, disinilah Celine menjelaskan tentang sebenarnya siapa dirinya, kalau dirinya adalah seseorang vampir yang ditahan di sebuah fasilitas kesehatan yang bernama Antigen, yang mana dulu dirinya ditahan bersama Michael, yaitu Michael adalah satu-satunya hybrid percampuran antara vampir dan Lycans. Celine merasa bersedih karena sampai detik ini dia belum lagi bisa bertemu dengan Michael. David yang mengetahui sebenarnya siapa Celine ini, begitupun dengan latar belakangnya karena Celine itu di masa lalu bertugas sebagai pembunuh para Lycans. Nah, David meminta bantuan kepada Celine untuk mengajarkan dirinya bersama para vampir lainnya yang berada di kediaman ini untuk diajari bagaimana caranya bertarung dan mempertahankan diri. Beberapa waktu setelahnya, benar adanya, akhirnya Evie berhasil kembali pulih berkat tadinya dia sudah meminum darah dari ibu tadi. Beberapa waktu setelahnya, Celine pergi menemui putrinya yang sekarang sudah sadar, lalu terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Sepertinya Evie ini merasa bersedih karena dirinya tidak seperti remaja kebanyakan. Celine pun lalu menceritakan tentang kisah masa lalunya bersama Michael, kalau dirinya sebenarnya tidak begitu banyak mengetahui apa yang sedang terjadi, karena dia hanya mengetahui terakhir kali dia berusaha untuk menyelamatkan diri bersama Michael, lalu waktu pun berlalu 12 tahun tanpa dia sadari. Karena itulah Celine meminta maaf kepada putrinya karena waktu berlalu begitu saja. Lalu tiba-tiba mereka mendengar bunyi-bunyian dari luar sana yang berkemungkinan mereka sedang diserang. Celine bergegas pergi keluar untuk mempertahankan diri dan kediaman tersebut. David menyuruh semua kawanan para vampir yang berada di Coven ini untuk berusaha melawan dan mempertahankan diri. Mereka juga mempersiapkan persenjataannya. Ya, di sini David sangat bertentangan dengan ayahnya. Ayahnya malah menyuruh semuanya untuk bersembunyi. Celine bersama David pun lalu mengomandokan semuanya. Celine juga menjelaskan kalau seandainya para Lycans di luar sana benar-benar menginginkan putrinya Evie, berarti ada sesuatu yang benar-benar sangat berbahaya yang akan terjadi jika seandainya Evie sampai jatuh ke tangan para Lycans. Tanpa mereka sadari, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan tiba-tiba para Lycans yang berusaha untuk menyerang mereka. Ditambah lagi para Lycans di film kali ini itu sangat jauh berbeda dengan para Lycans sebelumnya. Terlihat sepertinya mereka sudah makin bermutasi, juga ukuran mereka yang sudah sangat lebih besar dari yang ada di film-film sebelumnya. Lalu ada Lycans yang berusaha untuk menangkap Evie di ruangannya, dan akhirnya Celine pun berhasil mengalahkan Lycans tersebut. David juga melakukan pertarungan dengan para Lycans menggunakan cambuknya yang terbuat dari perak. Walaupun dia sempat digigit oleh Lycans, dia pun berhasil diselamatkan oleh Celine. Ya, sekarang mereka bertiga pergi menuju ruangan tengah dan ternyata di sana para vampir sudah banyak dikalahkan oleh para Lycans. Ketika Celine berusaha untuk mempertahankan dirinya, lalu datanglah Lycans yang sangat besar yang berusaha untuk menghancurkannya. Lycans yang datang kali ini ukurannya jauh lebih besar dari 2 kali ukuran Lycans yang normal. Dengan bersusah payah, Celine pun berhasil mengalahkan Lycans tersebut. Lalu setelahnya, dia pun melihat keadaan di mana para vampir di Coven ini sudah banyak yang jatuh berguguran. Termasuk dengan David yang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, dan itu memancing kemarahan ayahnya David. Tiba-tiba Celine mendapatkan penglihatan mata batin, yaitu penglihatan dirinya yang terhubung dengan putrinya, yang mana dia bisa melihat kalau putrinya sudah dibawa keluar sana. Dan ternyata putrinya itu sudah dibawa oleh Lycans atas pemberian ayahnya David. Ya, lelaki tua inilah yang menyerahkan Evie kepada para Lycans. Celine tentunya protes kepada ayahnya David, namun ayahnya David ini juga protes balik karena dirinya merasa kediamannya ini sudah rusak akibat kedatangan Celine bersama Evie. Ditambah lagi dengan kematian David, itu semakin membuat dirinya merasa benar dengan berusaha untuk memberikan Evie kepada para Lycans. David itu mati bukan demi memperjuangkan atau mempertahankan Celine dan Evie, tetapi melainkan untuk mempertahankan ras vampir juga. Celine yang kasihan melihat David mati seperti itu, dia pun lalu membelah perutnya David dan membelah lengannya sehingga mengeluarkan darah. Lalu Celine memasukkan lengannya ke dalam dan membuat jantung David kembali berdetak. Lalu setelahnya Celine pun memutuskan untuk pergi dari Coven tersebut dan berusaha untuk mencari di mana keberadaan putrinya saat ini. Orang pertama yang dia cari adalah detektif Sebastian. Karena dia merasa hanya detektif ini yang bisa jujur dan bisa membantunya dalam pencarian tersebut.
Lalu mereka pun melakukan pembicaraan di ruangan tertutup dan ketahuanlah akhirnya oleh Celine tentang kejadian di masa lalu selama dia tertidur. Yaitu pada 12 tahun yang lalu ketika dia sedang melakukan pelarian kabur bersama Michael, sebenarnya pemerintahan manusia sedang melakukan pencarian atau pemusnahan besar-besaran terhadap kaum vampir dan manusia serigala. Karena mereka semua itu dianggap sebagai virus yang membuat manusia berubah menjadi mereka. Nah, ketika para manusia sedang berusaha untuk memusnahkan para Lycans dan mereka mendata ada 200 orang yang dicurigai sebagai manusia serigala, namun data mereka malah dibuat seolah-olah mereka itu adalah manusia murni. Jadi sebenarnya ketika mereka merasa kalau mereka sudah memusnahkan semua Lycans, ternyata ada 200 manusia serigala yang bersembunyi. Ya maksudnya manusia serigala itu sebenarnya masih ada ya, tetapi mereka pura-pura menjadi manusia asli. Tahukah kalian kalau sebenarnya orang-orang yang berada di ruangan ini atau para saintis dan para ahli ini mereka sebenarnya adalah manusia serigala atau Lycans. Termasuk Dr. Jacobs yang menjadi kepala dari penelitian di gedung antigen ini. Lalu didatangkanlah seorang pria yang berbadan besar dan akhirnya dia membunuh wanita ini, ya seolah membungkam rahasia agar wanita ini tidak membocorkannya. Pria ini ternyata adalah anak dari Dr. Jacobs. Ya, pria ini juga adalah seorang Lycans. Penelitian dari Dr. Jacobs sedang menggabungkan darah dari manusia asli keturunan Alexander Corvinus, yaitu darah yang bisa memberikan mereka para Lycans kekuatan yang lebih. Jadi dokter ini memberikan uji cobanya kepada putranya langsung, yang akan membuat mereka kebal dari senjata perak. Sedangkan Evie yang sekarang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu dia pun terbangun, nggak tahunya datanglah gas beracun atau sejenisnya yang membuat dirinya kesakitan dan marah-marah sampai dirinya berubah wujud seperti ini. Lalu setelahnya Celine pun pergi bersama detektif Sebastian untuk mempersiapkan senjata mereka. Lalu terjadilah pembicaraan di antara mereka tentang masa lalunya Celine, di mana Celine walaupun dia adalah seorang vampir, dia berhasil mempertahankan dirinya dan bisa melihat matahari karena dirinya sudah meminum darah dari Alexander Corvinus. Sedangkan detektif Sebastian juga menceritakan tentang ceritanya kalau sebenarnya dulu istrinya sempat digigit oleh manusia vampir, namun istrinya merasa kalau semua itu hanyalah kebohongan. Lalu istrinya pun memutuskan untuk menemui dan melihat matahari sampai dirinya pun terbakar dan mati. Sampailah Celine di fasilitas antigen di mana dirinya turun dari mobil seorang diri, sedangkan detektif Sebastian mengontrol dari luar. Para penjaga yang menyadari kalau yang datang itu adalah Celine atau subjek yang sebelumnya berada di fasilitas tersebut lalu kabur, lalu Celine pun mendapatkan penyerangan. Celine tetap melakukan komunikasi jarak jauh dengan detektif Sebastian, sementara itu dia di dalam lift meletakkan bom-bom di setiap tingkat di gedung tersebut. Berita pun sampai dari pengawal yang berada di bawah yang mengatakan kalau sudah terjadi penyusupan dari seseorang yang berkemungkinan Celine akan datang untuk menjemput putrinya. Lalu Evie pun diamankan oleh para saintis di gedung ini. Sebenarnya Evie ini akan dimanfaatkan darahnya. Semua pengawal di fasilitas ini sudah mengepung di setiap tingkat di mana sekiranya Celine bakal keluar dari lift tersebut. Ledakan pun terjadi di setiap tingkat gedung tersebut dan itu membunuh semua pengawal yang berada di depan lift yang berada di setiap tingkatan gedung. Dr. Jacobs pun meminta tolong kepada putranya ini untuk menemukan Celine dan memusnahkannya. Sementara itu, detektif Sebastian turun dari mobilnya dan pergi ke ruang kontrol, yaitu tempat CCTV di mana dia bisa melihat semuanya dan memberikan informasi tersebut kepada Celine. Celine yang berusaha untuk mencari keberadaan putrinya, langsung dia melihat ketika Evie sedang dievakuasi oleh Dr. Jacobs dan para saintis lainnya. Lalu Celine pun diserang oleh para pengawal yang berada di gedung itu, yang ternyata mereka semua juga merupakan para Lycans. Lalu Celine pun melemparkan sebuah bom di saluran udara yang ternyata bom itu adalah bom perak yang asapnya bisa membuat para Lycans ini terbakar. Lalu dia pun diberitahukan oleh detektif Sebastian kalau putrinya Evie sudah berhasil dibawa kabur oleh Dr. Jacobs dan yang lainnya. Karena belum kunjung mendapatkan jawaban dari Celine, lalu detektif Sebastian pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan Evie. Sedangkan Celine yang sekarang berada di sebuah lab, dia pun melihat jasadnya Michael. Sebenarnya itu bukanlah jasad ya, melainkan itu adalah tubuh utuh dari Michael yang sekarang sepertinya sedang melakukan hibernasi. Belum berhasil dia berusaha untuk membuka tabungnya Michael, Celine pun malah diserang oleh pengawal yang datang masuk ke lab tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan semua pengawal itu, Celine pun yang diburu waktu karena dia sudah dihubungi oleh detektif Sebastian. Dia pun lalu menembaki tabung yang sekarang sedang menaungi tubuhnya Michael. Itu akan memberi waktu bagi Celine agar nantinya dia bisa kembali lagi ke ruangan tersebut. Lalu dia pun tiba-tiba diserang oleh Lycans yang membuat dirinya terdorong ke ruangan elevator, dan itu membuat mereka berdua jatuh ke dasar. Lalu datanglah pria ini yang merupakan putra dari Dr. Jacobs dan juga dia adalah seorang Lycans. Dia pun menggunakan kekuatan tangannya menarik box dari lift tersebut. Ya, box itu pun jatuh ke bawah dan tentunya bisa membuat Celine mati. Namun Celine dengan sigapnya melihat apa yang terjadi di atas sana, lalu dia pun menembaki lift tersebut. Tembakan-tembakan itu pun memberikan celah bagi dirinya untuk berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Evie yang sekarang ini sedang dibawa oleh Dr. Jacobs dan yang lainnya, lalu mereka pun dihadang oleh detektif Sebastian. Lalu kita juga melihat putra dari Dr. Jacobs ini berubah ke dalam bentuk manusia serigala atau Lycans, namun ukurannya itu sangatlah besar. Mungkin saja karena itu adalah penelitian Dr. Jacobs yang membuat putranya ini mampu berubah seperti ini. Celine yang tadinya berhasil menyelamatkan diri, lalu dia pun menyerang mobil ambulans yang sekarang sedang dikendarai oleh Dr. Jacobs. Lalu dia membuka pintu belakang bermaksud untuk menyelamatkan Evie. Ternyata keluarlah para pengawal dan saintis yang ternyata juga adalah merupakan para Lycans. Tidak habis sampai di situ saja, Celine pun kembali diserang oleh putranya Dr. Jacobs. Dia pun mengejar Celine sampai akhirnya Celine pun tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Syukurnya Evie sudah tersadar kembali dan berusaha untuk menyelamatkan keadaan. Evie pun sempat terpojok oleh Dr. Jacob. Ternyata setelahnya datanglah David yang sekarang sudah kembali hidup, tadinya dihidupkan oleh Celine. Evie berhasil mengalahkan Dr. Jacob dan membuat Dr. Jacob ini benar-benar mati. Sedangkan Celine yang masuk ke dalam sebuah ruangan yang pintunya terlihat kecil untuk dimasuki oleh Lycans yang badannya besar itu, mau tidak mau, Lycan itu pun mengubah dirinya kembali ke wujud manusia agar bisa memasuki pintu tersebut. Nggak taunya Celine pun berbalik badan dan menekan perut dari pria tersebut, yang membuat perut pria itu pun terbelah. Namun pria itu mengatakan kalau dirinya memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu beregenerasi dengan sangat cepat. Tanpa dia ketahui kalau sebenarnya tadi itu Celine sudah memasukkan granat tadi ke dalam perut pria ini. Lalu tentunya pria ini pun kebingungan bagaimana caranya dia untuk mengeluarkan granat atau bom tersebut dari dalam perutnya karena luka di perutnya sudah tertutup kembali. Dia yang marah lalu mengubah dirinya kembali ke wujud Lycans yang sangat besar, lalu tiba-tiba bom yang berada di dalam perutnya itu pun meledak. Dia kira dirinya baik-baik saja, dia pun terlupa kalau bom itu adalah bom perak yang membuat dirinya hancur dari dalam dan meledak menjadi kepingan-kepingan kecil. Celine berhasil mengalahkan Lycans yang sudah bermutasi menjadi Lycans yang sangat besar tersebut. Dia pun kembali bertemu dengan putrinya Evie dan berpelukan. Lalu David dan detektif Sebastian pun mengatakan kalau sebaiknya Celine dan Evie segera menyelamatkan diri. Namun sebelumnya Celine pun memutuskan untuk kembali ke lab di mana tadinya dia menemui Michael yang berada di sebuah tabung. Nggak tahunya di dalam tabung tersebut sudah tidak ada lagi tubuhnya Michael. Lalu tiba-tiba mereka pun mendapatkan penglihatan, yaitu penglihatan langsung kontak batin antara Evie dan Michael, ya karena Evie adalah putrinya Michael juga. Evie melihat sebuah penglihatan kalau Michael pergi ke atas atap gedung, namun mereka tidak menemukan siapapun yang berada di atas gedung tersebut. Sebenarnya di mana keberadaannya Michael? Apakah Michael baik-baik saja? Kita belum diperlihatkan bagaimana jawaban dari pertanyaan tersebut, karena film ini hanya diakhiri dengan Evie dan Celine yang bergandengan tangan menunjukkan kalau mereka berusaha untuk menguatkan satu sama lain untuk menghadapi apa yang nantinya bakal menghampiri mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan lihat di kelanjutan film ini ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.